Lalu si anak angkat ini memukul kepala Pak Gatot 3 kali, teman-teman, berturut-turut. Jadi kepala Pak Gatot itu sama si anak angkat ini dipukul 3 kali berturut-turut. Dan sang pacar ini memegang Pak Gatot dari belakang sambil menutup mulutnya Pak Gatot. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus pembunuhan lagi, yang dimana kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang anak terhadap ayahnya. Dan lebih parahnya, si anak ini mengajak pacarnya untuk menghabisi nyawa si ayah. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Dan perlu kalian garis bawahi, video ini saya buat untuk mengedukasi kita sama-sama. Oke, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe sebelum saya membahas video ini. Oke guys, pertama-tama kita bahas identitas korban terlebih dahulu ya. Identitas korban ini bernama Gatot Triwahyu Widodo dan usianya 53 tahun. Ayah angkat dari sang pelaku. Ternyata anaknya adalah anak angkat, teman-teman. Di Gatot ini tinggal di daerah Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kasus ini terjadi di Nganjuk, daerah Jawa Timur. Berdasarkan keterangan warga, Gatot ini tinggal bersama anak angkatnya ya guys. Gatot ini dikenal sebagai kepala keluarga di desa itu dan tinggal berdua bersama anak angkatnya. Sebelum menghilang, warga mengenal korban ini sangat aktif atau aktivitasnya itu secara normal di lingkungan desanya. Beberapa keterangan dari warga, Gatot ini memiliki pola asuh yang sangat keras terhadap anaknya. Keras terhadap anaknya ini baik secara verbal maupun fisik. Dugaan tersebut masih berupa asumsi atau pemeriksaan penyidikan terhadap korban. Jadi korban itu menjelaskan kepada polisi kalau ayahnya ini mendidiknya sangat keras sejak dari kecil sampai sekarang. GT atau Gatot Triwahyu ini berusia 52 tahun, diduga dibunuh oleh anak perempuannya yang berinisial aja DM, yang masih berumur 19 tahun, mau menginjak ke 20 tahun ya guys. Dan pembunuhnya itu berencana dengan pacarnya yang berusia sudah 28 tahun. Jadi itu sekitaran 8 tahun lah di atasnya si DM ini. Dan anaknya si Gatot ini adalah perempuan ya. Anaknya Gatot ini perempuan. Gatot juga kemudian disembunyikan di sebelah rumahnya. Jadi Gatot ini dipendam di sebelah rumahnya. Di sebelah rumahnya sendiri di daerah Keloran, Nganjuk ya. Oke guys, kita masuk ke terjadinya pembunuhan. Sang anak ini dikabarkan mendapatkan pola asuh yang sangat tidak enak sejak dia kecil. Namun, sang anak ini tidak tahu kalau sang anak ini adalah anak angkat dari Pak Gatot. Namun, setelah sang anak ini mengetahui kalau dia adalah anak angkat dari Bapak Gatot, sang anak ini mulai emosi dan menyimpan dendam kepada Pak Gatot karena sang anak ini dari kecil diperlakukan tidak baik atau secara kasar lah oleh Bapak Gatot. Keterangan dari korban seperti itu. DM atau si sang anak angkat ini mulai mengatur rencananya dan mengajak pacarnya yang berinisial NS ini untuk bersama-sama menghabisi sang ayah. Sang pacar ini juga memiliki masalah, tapi guys, masalahnya itu dari sistem ekonomi. Sang pacar ini lagi terlilit hutang dan mendengar tawaran dari sang pacar sang DM ini, si NS ini mulai tergiur dan mau berniat untuk membantu karena si anaknya Pak Gatot ini ke pacarnya itu menawarkan kalau dia tuh membantu menghabisi sang ayah, dia akan dikasih imbalan berupa uang. Di tanggal 11 sang pacar si DM dan si NS ini mulai mengatur rencana untuk menghabisi sang ayah. Di hari Senin tanggal 13
DM atau sang anak angkat ini mengetahui bahwa sang ayah lagi ada di rumah dan tidak bekerja. Sang DM ini mulai menghubungi pacarnya untuk datang ke rumah. Dan setelah si sang pacar ini datang ke rumah, mereka sudah mulai mengatur strategi bagaimana cara menghabisi ayahnya. Dan aksinya pun itu dimulai dengan sang pacar ini mulai membekap mulut sang ayah atau Pak Gatot dan mulai menjegal kakinya hingga Pak Gatot ini terjatuh. Lalu si anak angkat ini memukul kepala Pak Gatot 3 kali, teman-teman, berturut-turut. Jadi kepala Pak Gatot itu sama si anak angkat ini dipukul 3 kali berturut-turut. Dan sang pacar ini memegang Pak Gatot dari belakang sambil menutup mulutnya Pak Gatot. Namun aksi si anak angkat ini tidak berhenti di situ ya guys. Jadi si anak angkat ini masih setelah memukul kepala Pak Gatot 3 kali, si anak angkat ini menusuk perut Pak Gatot, lalu menyayat leher Pak Gatot secara sadis. Dan dibantu oleh pacarnya yang megang mulut dan kakinya itu dari belakang, si anak angkat ini leluasa untuk membunuh Pak Gatot dan menyayat lehernya. Alangkah teganya sang anak angkat ini membunuh Pak Gatot. Mungkin ya si anak angkat ini sudah terlalu emosi dan sudah menyimpan dendam sejak lama karena diperlakukan secara tidak baik oleh si Pak Gatot. Menurut keterangan si sang anak ini ya, karena si sang anak ini katanya diperlakukan tidak baik dari sejak kecil. Dan setelah Pak Gatot sudah mulai kehilangan nyawa, mereka merencanakan aksi kedua, jadi menguburkan tubuh Pak Gatot di samping rumahnya di dekat pohon pisang. Jadi mereka bersama-sama itu mengubur tubuh Pak Gatot di sebelah rumahnya. Alangkah sadisnya, rencana mereka tuh sudah tersusun sangat matang, dari cara membekap mulut Pak Gatot, terus dari cara memegangnya, terus si DM atau si anak angkat ini cara menghabisinya, lalu setelah dihabisinya lalu dikubur di tempat ini. Jadi rencananya itu sudah tersusun dari tanggal 11. Dari tanggal 11 ke tanggal 13, berarti 2 hari sebelumnya mereka sudah merencanakan dengan matang, dan eksekusinya itu di tanggal 13 secara sadis bersama-sama. Setelah mereka berhasil keduanya mengubur tubuh Pak Gatot di tanggal 16, keluarga Pak Gatot ini mulai bertanya kepada si anak angkat, kemana sih Pak Gatot ini, kok sudah 3 hari dari tanggal 13 ke tanggal 16 kok tidak kelihatan. Jadi keluarga si Pak Gatot ini mulai curiga, kok Pak Gatot biasanya beraktivitas seperti biasa di desa, selama 3 hari ini Pak Gatot tidak kelihatan. Namun sang anak angkat ini masih menutupi kejadian tersebut. Si anak angkat ini bilang kalau Pak Gatot itu pergi keluar kota lah untuk bekerja. Jadi bekerja sementara, seperti nanti pulang lagi seperti itu. Namun setelah cukup lama keluarga makin curiga. Kemana sih si Pak Gatot ini, sudah 3 hari kok tidak ada kabar. Biasanya kan kalau Pak Gatot ini mau keluar atau ndak kerja lah keluar kan pasti mengabari. Jadi si keluarga ini dan warga sekitar mulai curiga, kemana si Pak Gatot ini. Dan di tanggal 16 itu, bebarengan itu warga dan keluarga mencoba menyelidiki kemana si Pak Gatot ini. Namun setelah diselidiki, datang ke rumahnya, di rumahnya ini sudah mulai kosong. Jadi si anak angkat ini sudah kabur dan Pak Gatot ini sudah dikubur di sebelah rumahnya. Warga pun dan keluarga makin curiga, ada apa ini? Kenapa kok si anak angkat mulai menghilang juga dan tanpa memberi kabar? Disitulah warga mulai curiga, di sebelah rumah Pak Gatot ini mulai ada gundukan tinggi seperti kuburan. Seperti kuburan guys. Jadi warga mulai curiga. Warga coba berhati-hati untuk menggali gundukan ini. Ternyata benar, gundukan ini adalah gundukan pemakaman Pak Gatot yang dikubur oleh anak angkatnya di situ ya guys. Jadi penemuan warga ini sangat menggegerkan area sekitar, yang kelihatannya Pak Gatot itu orangnya dikenal aktif secara normal bekerja. Moro-moro itu Pak Gatot dibunuh oleh
Entah siapa masih belum ketemu di waktu itu. Lalu warga itu melaporkan penemuan jasad Pak Gatot ini kepada kepolisian terdekat di Nganjuk. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi itu di tanggal 16 dan meminta keterangan atau saksi-saksi di daerah sekitar, korban pembunuhan ini mulai terungkap. Ternyata pembunuhnya adalah anak angkat sendiri yang sudah kabur dari rumahnya, teman-teman. Jadi anak angkat ini sudah mulai kabur dari rumah Pak Gatot, dan aksi kaburnya ini terhenti di daerah Kabupaten Sidoarjo Waru. Jadi korban ini ditangkap di jam 1 di tanggal 16 juga. Jadi aksinya polisi ini sangat cepat, tidak menunggu lama. Di waktu itu pun pelaku langsung ditangkap. Dan dari kasus ini polisi itu juga menyita barang bukti seperti cangkul, terus pakaian pelaku, sepeda korban, dan handphone genggam. Itu pun semuanya mulai disita oleh polisi untuk menguatkan bukti kalau si sang anak ini adalah pelaku pembunuhan sang ayah. Bukan si sang anak sih aslinya. Sang anak angkat ini bekerja sama dengan pacarnya untuk menghabisi sang ayah. Jadi penangkapan yang di Sidoarjo itu aksi untuk mereka kabur. Jadi sang DM sama NS ini mau kabur entah kemana. Cuman aksi kaburnya itu mereka tertangkap di Jalan Jenderal Suparman, daerah Sidoarjo. Kedua tersangka ini telah ditahan di Mapolres Nganjuk dan dijerat pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal berupa pidana mati, pidana penjara hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke, itulah kisah pembunuhan yang direncanakan oleh anak angkat dan pacarnya. Semoga video ini bisa mengedukasi kita sama-sama, teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys. Dan perlu kalian garis bawahi, video ini hanyalah video untuk edukasi kita agar kita lebih berhati-hati. Dan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di negara kita. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya.